Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Future Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis PT Rifan Finansindo Berjangka, Intiani Desti Sunarta. Selamat pagi, halo Mbak Inti. Ya, pagi Mas Cal. Oke, Mbak Inti, kita langsung ke topik saja. Ini kemarin harga emas dalam tren penguatan ya, meskipun pergerakannya masih bisa dikatakan sempit. Bagaimana dengan pergerakannya di hari ini, Mbak Inti? Oke, untuk hari ini emas dibuka pada level 1770.00 per ounce dan trennya masih akan menguat sampai 3 sampai dengan 5 poin. Untuk seiring dengan laporan suplai Amerika Serikat yang dirilis di atas ekspektasi, dan ini membantu pasar pada aset logam emas. Oke, kalau Bank Dunia sendiri sudah memprediksi pada tahun 2022 emas akan turun. Nah, kalau analisis Anda seperti apa, Mbak Inti? Oke, untuk dilihat tren harga emas akan kembali kepada titik keseimbangan. Seiring dengan melandainya kekhawatiran pasar terhadap kasus COVID, serta pemulihan ekonomi yang perlahan mulai bangkit di beberapa negara, sehingga mendorong kenaikan beberapa nilai tukar mata uang di dunia, kayak gitu. Oke, kita ke inflasi Amerika Serikat. Ini kan sudah meningkat sampai 7% ini, dan ada kekhawatiran bahwa The Fed akan mempercepat kenaikan suku bunga. Bagaimana analisis Anda? Oke. Bisa jadi ini terjadi untuk mengantisipasi penurunannya ekonomi ya, dan anjloknya nilai tukar dolar Amerika Serikat. Kalau saya perkirakan sebelum akhir Desember 2021, The Fed akan menaikkan suku bunga kelihatannya. Oke, nah kalau suku bunga AS sendiri naik lebih cepat, maka yield obligasinya juga akan naik juga. Nah, yield obligasi terus naik menekan harga emas atau tidak dengan fakta-fakta seperti itu? Oke, jika yield obligasi naik, otomatis harga emas akan mengalami penurunan. Hanya untuk bulan ini, investor masih diliputi kekhawatiran kasus mutasi Omicron, meski kekhawatiran ini tidak sebesar sama seperti kasus sebelumnya. Oke. Kayak gitu. Oke, kalau untuk pergerakan emas hingga akhir tahun akan seperti apa, Mbak Inti? Untuk akhir tahun, jelang pertemuan The Fed nanti, pasar mulai optimis sehingga membuat harga emas mengalami kenaikan secara perlahan ya. Secara global, harga emas diprediksi akan terdorong sampai dengan sekitar 800. Oke, kita ke CPO. Dalam sepekan terakhir ini CPO naik ya, sampai 3%. Ini untuk hari ini, serta untuk setidaknya pekan ini pergerakannya akan seperti apa? Penurunan volume produksi CPO di Malaysia itu mendorong harga CPO terus meningkat ya. Selain itu, kenaikan harga sekarang juga bakal ditentukan oleh menurunnya pasokan CPO di tengah meningkatnya permintaan global atas komoditas tersebut menjelang awal tahun 2022. Jalurnya ada dua, di supply atau meningkatnya demand global. Semuanya akan memicu pertumbuhan harga komoditas CPO. Oke, nah ini menandakan CPO akan kembali pada tren bullish atau seperti apa? Benar sekali. Jadi, dan momen ini akan berlangsung hingga awal tahun 2022. Saya memprediksikan harga CPO akan meningkat hingga ke level 1.500 per ton. Oke, mungkin terakhir dari Mbak Inti untuk komoditas lain seperti kopi dan coklat akan seperti apa analisisnya? Kopi dan coklat, untuk permintaan kopi di dunia tidak tergoyahkan sih sebenarnya meski di masa pandemi kayak gini ya. Namun sayangnya produsen kopi seperti di Brasil mengalami penurunan pasokan biji kopi terbaiknya. Jadi alhasil para pebisnis kopi diharapkan pada dua pilihan, beralih ke biji kopi yang lebih murah atau menaikkan harga. Nah, cuman pilihan kedua yang lebih banyak diambil. Jadi para produsen terus mendorong harga biji kopi Arabica, terutama hingga mencapai sekitar 4 sampai dengan $5 per pound di pasar, gitu kan. Setelah sebelumnya sempat mengalami kenaikan tertinggi pada Juli 2021 selama 7 tahun terakhir.
Kalau untuk kakaonya, tingkat produksi kakao di Afrika sampai dengan 6% di tahun depan. Hal ini bisa menyebabkan harga kakao semakin tinggi. Ya, dengan berkurangnya produksi kakao di US. Halo, Mbak Inti. Ya, halo? Oke, untuk kakao tadi sedang dijelaskan, tadi kita mengalami sedikit gangguan teknis, bisa diulang lagi sedikit Mbak Inti? Ya, jadi yang kakao ya? Iya. Oke. Yang kakao sendiri itu tingkat produksi kakao Afrika diperkirakan akan turun 6% ya di tahun depan. Hal ini bisa menyebabkan harga kakao semakin tinggi. Yang dimulai dengan berkurangnya produksi kakao di US akibat COVID-19 ini sepanjang tahun ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Inti atas informasi serta analisisnya, pemirsa. Analis PT Rifan Finansindo Berjangka, Intiani Desti Sunarta.